أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه. باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل نعم، بسم الله الرحمن وقلب. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Zadul Mustaqni' pada hari ini, dan kita sudah tiba pada akhir kitab At-Taharah. Akhir kitab At-Taharah, yaitu bab haid. Di antara hal-hal yang mewajibkan kita atau orang muslim untuk ghusl, ya, mandi besar, di antaranya haid dan nifas. Ya. Keduanya khusus untuk wanita. Dan musannif atau penulis rahimahullah mengkhususkan kitab ini, ya, untuk pembahasan haid. Kemudian nanti akan dibahas juga hukum-hukum, ya, seputar istihadah dan hukum-hukum seputar seputar nifas. Ya. Jadi secara umum, ya, dibahas bab-bab yang berkaitan dengan darah yang khusus, ya, untuk wanita. Maka haid sering ditarif atau definisikan oleh para ulama sebagai damu tabi'atin wa jibillah. Itu darah yang keluar, ya, secara normal dan biasa, ya. Darah yang keluar secara normal, ya. Dan keluarnya dari dalam rahim, ya, pada waktu-waktu tertentu, ya. Dan Allah menciptakan darah tersebut atau kebiasaan tersebut tentu untuk hikmah, ya, untuk hikmah berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Jadi darah haid ini bukan darah yang keluar karena sakit, ya, atau darah karena ada luka di dalam, bukan. Ya, tetapi ini adalah darah yang normal, ya, memang secara sunnatullah diciptakan demikian pada setiap wanita, ya, dan keluarnya pada waktu-waktu tertentu. Ya, kalau disebutnya di sini ad-daurah asy-syahriyah, daurah syahriyah, bilangnya gitu kalau di sini. Ya, kemudian nifas, ya, kalau nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan, ya, darah yang dikeluarkan setelah melahirkan. Kemudian istihadah adalah darah yang keluar karena sakit, darah yang keluar karena sakit, ya, sehingga tidak ada waktu tertentunya. Dan setiap dari tiga darah ini, ya, darah haid ataupun darah nifas ataupun darah istihadah, memiliki hukum khusus yang berkaitan dengan masing-masing dari darah tersebut. Tentu pembahasan pertama kita adalah haid. Ya, haid secara syariat tadi sudah disebutkan, ya, darah yang keluar seperti biasa tadi. Dan musannif mengawali bab ini, ya, dengan menyebutkan siapa orang yang bisa haid. Ya, siapa wanita yang bisa disebut haid atau bisa merasakan haid. Yang pertama, la haidha qabla 9 sinin. Ya, di antara orang yang belum bisa merasakan haid, ya, atau haid itu minimalnya adalah anak berusia 9 tahun dari perempuan, atau anak perempuan, ya, yang belum berusia 9 tahun berarti tidak bisa tidak bisa haid. Dan Allah menciptakan, ya, haid itu, ya, tidak turun kecuali
dari 9 tahun ke atas. Jadi 9 tahun ke atas. Ya, kalau misalkan ada anak perempuan keluar darah, padahal umurnya belum 9 tahun, maka tidak dianggap haid. Karena minimal umurnya adalah 9 tahun. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah, di mana beliau rahimahullah atau radhiyallahu anha mengatakan idza balagatil jariyatu 9 sinin fahiya imra'ah. Ya, kalau sudah 9 tahun, maka dia sudah dianggap sebagaimana wanita, ya, imra'ah, wanita dewasa. Waqad tahmilul jariyah li 9 sinin. Ya, dan bisa jadi umur 9 tahun itu sudah siap, ya, kalau sudah haid sudah siap untuk reproduksi, ya, sudah siap untuk hamil. Ya, bisa bisa jadi demikian. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala diriwayatkan dari beliau mengatakan ra'aitu jaddatan laha ihda wa ishrina sanah. Jadi Imam Syafi'i diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan di mana beliau mengatakan saya, ya, Imam Syafi'i pernah melihat nenek berusia 21 tahun. Nenek berusia 21 tahun. Gimana ceritanya? Ya, berarti wanita ini atau perempuan ini hamil di umur 9 tahun. Kemudian umur 10 tahun dia melahirkan anak. Ya kan? Kemudian anak ini di 9 tahun juga hamil. Kemudian di umur 10 tahunnya melahirkan anak. Jadi 9 ya, 10 plus 10. Ya, kemudian hamil lagi. Dan di sini ya berarti umur si neneknya adalah 21 tahun. Nah, jadi umur 9 tahun ini udah jadi batas minimal. Ya, nggak mungkin di bawah ini. Ya, entah wanita itu bisa haid atau bisa hamil. Nah, dan yang kedua, wala ba'da khamsin. Ya, dan tidak juga haid setelah 50 tahun. Ya, kalau wanita sudah mencapai umur 50 tahun, dia tidak haid. Seandainya keluar darah setelah umur 50 tahun, berarti dia bukan darah haid. Ya, karena maksimalnya 50 tahun. Dan umur 50 tahun atau di atas 50 tahun ini disebut sinul ya'as, ya, yang sudah tidak ada haidnya atau di kita menopause, ya. Qala jalla wa ala, ya, Allah berfirman, "Wallai ya'isna minal mahid." Dan wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, sudah putus asa dari haid, ya, sudah menopause. Ya, itu disebutkan di dalam surat At-Talaq ayat 4. Maka ya batasnya menurut madhab adalah 50 tahun. Ya, dalam madhab Hambali adalah 50 tahun. Dan riwayat kedua di dalam madhab, ya, batasnya adalah di 60 tahun. Nah, ada juga tuh. Pendapat keduanya dalam madhab adalah 60 tahun. Dan pendapat yang ketiga, la tahdida li sinnil ya'as. Yang tidak ada batasnya. Tidak ada, tidak ada batasnya. Ya, tetapi pendapat yang pertama yang mengatakan 50 tahun, ini pendapat mayoritas. Pendapat yang masyhur di dalam madhab dan fatwa banyak berkaitan dengan yang pendapat pertama ini. Ya, tidak ada haid setelah 50 tahun. Nah, wala ma'a hamlin. Dan tidak ada haid bersama hamil. Jadi orang yang hamil tidak haid. Kalau orang yang hamil itu tidak haid. Seandainya orang yang hamil melihat darah, berarti itu bukan darah haid. Ya, karena kebiasaan rutinitas haid yang keluar setiap bulan itu ini sudah masuk kepada menjadi nutrisi untuk si janin dan menjadi proses perkembangan bagi si janin sehingga tidak ada haid di sana. Nah, jadi ini golongan-golongan yang haid dan yang tidak haid. Fadhal Syekh. وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7. Nah, sekarang وأقل Musannif rahimahullah berbicara tentang muddah, masa haid. Haid itu berapa lama? Nah,
berapa lama itu haid. Ya, jadi kalau kita bicara tentang masa haid, ya, masa haid itu kita bagi menjadi tiga di sini. Ada batas minimal, yang fase haid itu minimalnya paling cepatnya berapa lama, kemudian paling lamanya berapa lama, dan mayoritasnya ya biasanya itu berapa berapa lama. Yang pertama aqallul haid. Haid itu paling cepat ya, minimal adalah yaumun wa lailah. Sehari dan semalam. Maka kalau dia ada seorang wanita dia keluar haid tapi lebih atau kurang ya, bahkan kurang dari 1 hari dan 1 malam, maka dia bukan haid, bukan darah haid. Tapi nanti kalau sudah 1 hari 1 malam ya minimal, ya baru ini bisa dikategorikan sebagai haid. Nah, karena ini direwayatkan juga dari Sunan Al-Kubra, ini Al-Baihaqi dan Ibn Abi Syaibah. Ada seorang wanita yang ditalak datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian sang wanita yang ditalak ini mengakui ya bahwa dia sudah selesai iddahnya dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan iddahnya udah selesai. Padahal orang yang ditalak itu iddahnya berapa lama? 3 quru, ya kan? 3 quru, ya 3 haid atau 3 tuhur, ya antara 3 haid atau 3 suci. Nah ini 1 bulan selesai, cepat sekali. Ya dan ada di sana juga Syurah al-Qadhi. Ya kemudian beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ma taqul fi hadha?" Ya, menurutmu bagaimana ini? Qal in ja'at bi bayyinah ala ma qalat fa hiya qad kharajat min al-iddah. Seandainya ada buktinya, ya kata Ali, maka dia sudah selesai dari iddahnya. Ya, maka beliau juga mengatakan qalun ya'ni jayyid. Fasawwab ra'yi Syuraih. Nah, jadi tadi yang mengatakan Syurah al-Qadhi, kemudian kata Ali qalun, good, bagus, nah sesuai. Ya, maka dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Syuraih. Ya, Syuraih itu al-Qadhi. Jadi bisa 1 bulan ya, selesai iddahnya. Gimana penjelasannya? Jadi wanita ini bisa jadi kalau kita hitung ya, kita hitung secara matematis begitu, dia haid 1 hari 1 malam. Kemudian habis itu fase suci, ya minimalnya fase suci berapa? 13 hari. Ya. Kemudian haid lagi 1 hari 1 malam. Kemudian suci lagi 13 hari. Udah total berapa itu? 28 hari. Ya. Kemudian haid lagi 1 hari 1 malam. Maka totalnya 29 hari dan selesai iddahnya. Yaitu minimal haid. Jadi 1 hari 1 malam. Wa aktsaruhu 15. Dan mayoritas batas maksimal ya paling banyak haid itu adalah 15 hari. Ya. Karena ini udah sangat banyak sekali. Ini batas maksimalnya. Ya, dan banyak riwayat ya, dari salaf yang menunjukkan hal ini. Tapi kalau sudah lebih dari 15 hari, maka sudah tidak disebut haid lagi. Wa ghalibuhu. Nah, dan mayoritas, kebanyakan haid itu adalah 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari dari setiap bulan. لقوله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي. Nah, baik. Tadi وأقل fase haid ya, sekarang fase sucinya. Berapa lama fase sucinya? Nah, وأقل طهر بين حيضتين 13 ولا حد لأكثره. sekarang fase sucinya ya paling sedikit aqallut tuhur paling sedikit adalah 13 13 hari. hari. Ya, kayak tadi yang di kejadiannya apa namanya? Yang diriwayatkan dari Ali dan Syurah Al-Qadhi. Ya, fase sucinya minimal 13 hari. Eh, Ini pada setiap bulan ya. Tergantung. Jadi dihitung saja. Kalau memang mayoritasnya memang tiap bulan, makanya disebut daurah syahriyah. Iya. Tapi kalau ada kejadian misalkan orang 1 bulan 2 kali haid, ya bisa aja.
Bisa saja karena dia haidnya minimal 1 hari satu malam. Kemudian tadi bahkan ada orang 1 bulan 3 kali haid gitu. Tapi mayoritas mayoritas memang itu bulanan ya, setiap setiap bulan. Karena haidnya 6 sampai 7 hari, kemudian fase sucinya panjang. Ya. Jadi 13 ini minimalnya. Ya, 13 ini minimalnya. Ya. Wala hadda li aktsarihi, dan maksimalnya itu nggak ada batasnya. Itu tidak ada batasnya. Ya, jadi bisa lebih. Ya, bisa lebih. Makanya biasanya mayoritas ya, tiap bulan. Mayoritas itu tiap tiap bulan. Nah, ini berkaitan dengan fase mudah ya, dari haid ataupun tuhur. Nah, fadhal ya Syekh. ونفس الحائض الصوم لا صلاة Las salah. ولا Nah, dan orang yang haid itu apa takdi meng tidak mengqadha. Ya kan kalau ketika haid dia nggak boleh melakukan beberapa ibadah. Ya. Dari ibadah itu apa yang diqadha? Wa taqdil haid shauma las salah. Dan orang yang haid pada masa haid, ya itu kan dia meninggalkan puasa dan meninggalkan sholat. Ya, maka dia tidak boleh puasa, tidak boleh sholat itu kalau ketika ketika haid. Nah, nanti ketika suci, idza tahurat, maka dia harus mengqadha siyam. Dia harus mengqadha puasanya. Ya, ketika dia batalkan atau tidak puasa tadi, tetapi kalau sholat tidak diqadha. Yang diqadha hanya puasa, tidak mengqadha sholatnya. Ya, dan hikmahnya tentu ini untuk meringankan ya. Untuk meringankan ya, kalau sholat itu kan 1 hari 1 malam bisa 5 kali ya yang wajibnya. Kalau disuruh di qadha tentu berat. Ya, misalkan dia kalau berapa hari haidnya ya, iya qadanya bisa haidnya banyak bisa banyak ya, qadanya bisa 25 sholat. Enggak lebih malah bisa. Kalau iya 7 kali 5 saja udah 35 sholat ya. Itu tentu wow sulit ya, sulit. Nah, berat kan kemudian, wala yasihani minha bal yahruman nah, dan dan kalau orang haid ini ya, wah saya nggak mau kodok lah, saya paksain aja pengen tetap puasa, tetap sholat, padahal sedang sedang haid, maka tidak sah. Tidak sah puasanya, tidak sah sholatnya, karena menyelisihi sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Dan ibadah sifatnya tauqifiyah. Ya, ibadah sifatnya tauqifiyah. Maka janganlah seseorang melakukan sesuatu tanpa dalil dari syariat. Maka siapa yang sholat, siapa yang bersaum di masa haid, nah ini mubtadi'ah ya bisa disebut mubtadi'ah, menambah sesuatu di dalam syariat. Nah, dan orang yang mengkodok sholat juga sama, mubtadi'ah. Ya, nambah-nambah orang nggak disuruh ya, dikodok. Nah, kemudian di antara yang diharamkan terhadap orang haid ya bukan hanya dua ini tentu ya. Bukan hanya yang tidak sah, bukan hanya dua hal ini. Tentu ini sudah disebutkan beberapa di antaranya di bab sebelumnya ya, masul mushaf, ya, luf, atau menetap di dalam masjid, tawaf, ya. Dan tolak juga tidak boleh. Ya, tolak atau talak. Talak juga tidak boleh dilakukan di masa haid. Ya, liqaulihi ta'ala, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum. Ya, jadi kalau seseorang ingin ya, ada masalah dengan istrinya dan tidak bisa apa namanya berlanjut lagi ya, dengan pasangannya, maka kalau ingin mentalak harus di fase suci, suci nggak boleh di fase haid. Itu bid'ah, tolak bid'ah namanya. Ya, tapi kalau talak yang sunni, ya, talak yang sesuai dengan ajaran Islam, itu talaknya di waktu suci yang belum digauli. Jadi fase suci yang belum digauli. Kalau di fase suci tersebut sudah digauli, berarti harus menunggu lagi. Ya, nunggu fase haid.
Nunggu sucinya beres, kemudian nunggu fase haid, nunggu fase suci lagi. suci. Kemudian jangan digauli baru talak. Ya, jadi nggak bisa langsung talak. Ya, harus dipikirkan dulu, dikasih fasenya dulu tadi. Ya. Nah, kemudian ya, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu mentalak istrinya, ya, dia ketika haid, Nabi memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk. Ya, disuruh rujuk kembali. Ya, maka diharamkan. Ya, talak di fase haid itu diharamkan. Nah, wa, nah silakan dibaca lagi. Wa yahrumu watuha fil farj. Nah, Fa in dan fa diharamkan, diharamkan digauli di farjinya. Nah, وذلك لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Ya, jadi tidak boleh ya berhubungan berhubungan suami istri di kemaluan pada saat haid. Tapi kalau istimta, ya, istimta tidak sampai jima begitu, maka ini boleh-boleh saja. Ya, boleh tidur bersama, ya, boleh bercengkrama sesama suami istri selama tidak sampai ke jima. Ya, itu boleh-boleh saja. Ya, dan ini di antara kemudahan syariat ini. Ya, kemudahan syariat Islam berbeda dari kaum Yahudi, ya, yang orang haid itu apa? Udah kayak bukan manusia ya, di dipisah begitu, tidak mau menyentuhnya sama sama sekali. Ya, tidak tidur bersama, tidak makan dari apa yang dia masak. Ya, dan benar-benar dijauhi orang yang haid. Dan syariat Islam, syariat yang sempurna ini boleh-boleh saja ya istimta di antara suami dan istri selama tidak sampai ke jima. Dan boleh juga kita memakan masakannya, ya boleh boleh menyentuh apa yang dia sentuh, ya. Boleh akrab begitu bersama istri tidak ada masalah. Ya maka keharaman di sini khusus ya pada kemaluan, ya, tempat keluarnya haid, ya, khusus kepada kemaluan. Nah, ya adapun kalau yang apa dari belakang ya ini memang diharamkan mau di masa haid maupun tidak dan termasuk dosa yang besar. Nah, fa'in. fa in fa'ala fa'alaihi dinarun aw nisfuhu kafaratun. Nah, ini kalau kebablasan begitu ya dia dia kerjakan ya dia jima di kemaluannya padahal dalam masa haid. Nah, ini berdosa. Ya, ini fi'il muharram, ya, melanggar firman Allah tadi fa'tazilun nisaa fil mahid. Fil mahid. Maka harus dia bertaubat dan beristighfar dan wajib atasnya kafarah. Berapa kafarahnya? Dinar, satu dinar. Oh, ini enggak sedikit ya. Satu dinar atau nisfuhu atau setengahnya. Ya, di antara riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya orang ya di antara ya riwayat yang berkaitan dengan orang yang menjima istrinya ketika haid, beliau mengatakan ya tasaddaq bidinarin aw nisfi. Ya, dia bersedekah dengan satu dinar atau setengahnya. Nah, kemudian apa yang diperbolehkan untuk orang yang haid ketika sudah terputus darahnya, ketika sudah berhenti darah yang keluarnya. Nah, Wa yastamti'u minha bima dunahu. Wa idan qata'a ad-damu wa lam taghtasil lam yubah ghairu siyami wat talaq. nah, ya, kalau ya nanti tadi sudah kita sebutkan. Kemudian wa idzan qata'a dam, kalau darahnya sudah selesai, tapi belum mandi maksudnya ya. Walam taghtasil, tapi belum mandi, boleh ngapain? Dia tidak dia tidak mengerjakan ibadah apapun. Ya, harus mandi dulu. Dia tidak sholat sampai mandi. Lam yubah ghairus siyami wat talaq. Kalau dia darahnya sudah berhenti dan dia belum mandi, tidak boleh melakukan tadi yang dilarang, kecuali talak dan siam, kecuali talak dan puasa.
kecuali talak dan puasa. Jadi kalau dia misalkan ya sudah selesai darahnya, kemudian belum mandi ya, dan terputusnya misalkan sebelum fajar, ya, sebelum subuh di bulan Ramadan sudah selesai darahnya, tapi belum mandi, ya sudah langsung puasa. Ya, karena puasa tidak disyaratkan tohara. Ya, walaupun misalkan orang haid ini, saya sucinya di tengah siang ya, jadi Hmm. siang hari ya, maka dia tidak makan dan tidak minum di akhir sisanya di sisa waktu tersebut sampai akhir hari. Ya, tapi tetap harus diqadha. Pada. Ya. Hmm. Tapi ibadah yang lain ya tetap harus mandi dulu ya. Dan Hmm. termasuk juga jima. Ya. Ini tidak halal sampai dia atau wanita tersebut mandi dulu. Ya. Wadzalika liqaulihi fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Nah, jadi jangan didekati sampai mereka bersuci. Faida tatahharna fa'tuhunna. Jadi harus bersuci dulu, harus mandi dulu baru bisa digauli. Nah, jadi jima'nya orang yang haid baru mubah dengan dua hal. Syarat yang pertama inqita'ud dam, ya terputusnya atau terhentinya darah. Kemudian mandi. Ya, mandi wajib. Ya, karena hatta yathurna tadi. Nah, taib ini pembahasan tentang apa yang dilakukan oleh orang yang haid, kemudian mubtada'ah, ayo. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع Indah فإن تكرر mana? Baik, bas wasil. فإن تكرر ثلاثا فحيض. Nah, sekarang hukum-hukum yang berkaitan dengan mubtada'ah. Apa itu mubtada'ah? Mubtada'ah adalah orang yang pertama kali haid. Ada hukum-hukum Oh, khusus yang berkaitan dengannya. Mubtada'ah, ini tadi orang yang pertama kali haid, tajlisu aqallahu thumma taghtasil wa tusalli. Ya, jadi dia duduk ya, tidak tidak puasa. Aqallal haid, ya. Minimal haid. Berapa minimal haid? Yaumun wa lailah. hmm. Satu hari satu malam. Thumma taghtasil, kemudian mandi, wa tusalli wa tasum. Kemudian setelah itu sudah minimal haid, dia sholat dan dia puasa. Tentu ini hukum eh, yang masyhur di dalam madhab. Nanti saya sebutkan tentu ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jadi di antara yang masyhur dari zahiril madhab, orang yang, dan ini tidak diamalkan ya, orang yang baru pertama kali haid, itu karena dia yakin dia cuma satu hari satu malam, akal al haid, kan dia belum tahu adahnya, belum tahu kebiasaannya berapa. Ya, maka ada semacam fatrah di awal itu untuk menentukan kebiasaan dia. Ya, makanya yang dia lakukan itu satu hari satu malam haid karena dia minimal, yaitu tidak sholat, tidak puasa. Tapi di hari kedua, walaupun masih ada darahnya, dia puasa dan dia sholat. Ya. Tadi mana? Nah, summa taghtasil wa tusalli. Kemudian dia mandi, kemudian sholat, kemudian dia puasa. Ya, kemudian dilihat ini di bulan pertama atau di kali pertama berapa hari dia keluar darah. Kemudian di kali kedua dia haid juga dilihat berapa lama dia haid. Kemudian sampai ketiga. Ya. Fa in takarrar thalathan fahid. Ya, kalau dia berulang ya haidnya berapa harinya, kemudian adahnya udah ketahuan selama 3 kali ya dan tidak ada perbedaan, maka maka itu adahnya, maka itu disebut sebagai adahnya atau kebiasaannya dan menjadi haid yang tetap bagi wanita tersebut. Ini tentu pendapat dari zahirul madhab ya. Dan yang sahih dan yang diamalkan juga, dia sudah dianggap haid dari pertama kali. Dan jadi dia mubtada'ah, dari dia baru pertama kali haid, ya sudah dianggap haid dari dia awal ya. Dan mubtada'ah itu kayak orang haid biasa ya. Selama darahnya keluar dan selama tidak melebihi batas maksimal, maka dia tidak sholat dan tidak puasa. Dan ini yang diamalkan. Nah, ya. Jadi ada dua pendapat tadi ya. Ini zahirul madhabnya seperti ini. Dan ini juga dituliskan di beberapa kitab yang lain.
Tetapi yang diamalkan tadi ya, kalau dia sudah keluar darah dari awal kali dia haid, ya sudah langsung dihukumi haid. Nah, wa taqdi ma wajaba fi. Ya. Dan mengqadha apa yang diwajibkan atasnya selama fase haid tersebut. Ya, dari puasa tentu ya. Kalau sholat tidak diqadha. Nah, dan di sini وإن عبر musannif rahimahullah setelah membahas haid ini haid sekarang akan mulai masuk pembahasan istihadah. Nah, وإن عبر أكثره فمستحاضة. jadi abara aktsarahu. Jadi kalau sudah lebih Dari waktu dari waktu maksimalnya berapa lama? itu Hah? Tadi minimal 1 hari 1 malam maksimalnya 15 15 15 hari. Nah, 15 hari. 15 hari. Kalau sudah lebih dari 15 hari ini sudah disebut mustahadah. Jadi darah yang keluar karena penyakit ya. Jadi kalau haid itu kan ada waktu tertentunya, tapi kalau mustahadah itu tidak ada waktu tertentunya. Ya tentu ini matan pendek yang kita bahas hari ini itu kitab atau matan pendek sebagai permulaan. Adapun hukum-hukum lebih detail mengenai haid dan istihadah dan nifas ini bukan pembahasan yang mudah. Ya, bahkan para ulama juga menceritakan bagaimana kesulitan mereka memahami bab haid. Jadi ini sebagai permulaan saja, ya, sebagai pembahasan ringkas. Nanti ketika dibahas kedua kali, ketiga kali, ya, mungkin bisa dibahas lebih mendetail, naik sedikit demi sedikit kepada pembahasan atau kitab yang lebih lengkap. Baik, kembali lagi kepada istihadah. Orang istihadah itu terbagi menjadi dua. Istihadah itu, orang mustahadah, orang yang istihadah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mazada damuha an 15 yauman. Orang yang darahnya melebihi 15 hari. Ya. Tapi kadang putus, kadang kadang ada darahnya, kadang terputus. Ya. Kadang-kadang putus-putus dia. Tapi yang kedua, atbaqa 'alaiha ad-dam wa la yanqati' abadan. Itu wanita yang darahnya, darahnya terus darahnya terus keluar. Jadi orang yang istihadah itu terbagi menjadi 3 kondisi. Seandainya wanita tersebut memiliki adah tadi ya, sudah memiliki kebiasaan fase haidnya berapa lama, itu maka dia duduk ya. Dia tidak puasa, tidak sholat selama adah yang dia ketahui, sudah memiliki kebiasaan. Kemudian ketika sudah selesai adahnya, ya maka dia taghtasilu wa tusalli. Maka dia mandi dan sholat kembali walaupun masih ada darahnya. Ya, karena darahnya sudah kita ketahui, oh ini kan udah ada adahnya, udah lewat adah ya sudah berarti dia darah istihadah. Dan orang yang istihadah itu suci, bukan haid. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa orang yang istihadah, wanita yang istihadah untuk tajlis, ya artinya tidak sholat dan tidak puasa selama masa haid, selama adahnya. Kemudian umkuthi, ya beliau mengatakan umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuk. Tsumma ightasili wa salli. Nah, kalau begitu ya kalau punya adah silahkan duduk ya selama fase adah tadi. Ketika sudah selesai fase adahnya, kebiasaannya, silahkan mandi dan salat. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dikembalikan kepada hari kebiasaannya. Kemudian yang kedua, ya ini orang yang tidak ada adahnya. Nah, fa in kana wasil. ف- فإن كان بعد دمها أحمر وبعده أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة Nah, وإن لم يكن boleh dikit lagi wa in lam yakun. وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. Nah, ya jadi ini kondisi yang kedua.
Itu dia nggak punya ada, nggak ada, nggak tahu adanya apa. Atau punya tapi lupa gitu ya. Kalau yang pertama ada ya sudah kembali kepada adanya. Tapi yang kedua ini nggak ada ada, nggak punya ada. Ya, atau punya tapi lupa. Maka dilihat darahnya. Apakah darahnya bisa ditamyiz atau tidak? Apakah darahnya bisa dia bedakan atau tidak? Ya tentu beda ya darah haid dan darah istihadah. Kalau darah haid itu warnanya lebih gelap, ya, kemudian lebih kental, lebih kemudian ada aromanya. Ya beda dengan istihadah. Kalau istihadah itu darah segar, darah merah, tidak ada aromanya. Kemudian dia lebih cair, ya, darah segar itu kalau kalau istihadah. Ya. Jadi sudah bisa dibedakan. Ya, kalau bisa dibedakan, ya sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, inna damal haidi aswadu yu'raf. Darah haid itu hitam atau gelap ya, dan ma'ruf ya, bentuknya seperti apa, aromanya juga. Ya, ini berarti bisa dia bedakan darahnya. Ya, kalau dia bisa membedakan ya ketika fase ini darahnya gelap, kemudian setelah hari ini dia sudah merah. Yang ini ada aromanya, yang ini tidak ada aromanya, dia bisa membedakan dua itu, maka kembalinya kemana? Kembalinya kepada perbedaan tadi. Berarti ketika dia bisa membedakan, oh ini darah haid, berarti dia tidak sholat, tidak puasa. Kemudian ketika dia lihat, oh ini udah berbeda dan ini darah istihadah, maka dia mandi dan dia sholat, walaupun darah itu tetap keluar. Ya, selama dia bisa membedakan ini darah istihadah. Kemudian yang ketiga, wa in lam yakun damuha mutamayyizan, dia tidak punya adah, nggak punya kebiasaan. Kemudian juga tidak bisa ditamyiz, tidak bisa membedakan antara dua darah. Apa yang dilakukan? Qa'adat ghalib al-haidh min kulli syahr. Jadi kalau dia begini ya sudah namanya mutahayyirah. Bingung. Mutahayyirah itu bingung secara bahasanya. Yang nggak bisa dikembalikan ke ada, nggak bisa dikembalikan kepada darah yang ditamyiz begitu. Maka ini namanya mutahayyirah. Apa yang dilakukan? Tajlisu ghalib al-haidh. Jadi dia julusnya atau dihukumi haidnya, tidak sholat dan tidak puasa. Berapa lama? Ghalib al-haid. Ya, mayoritas orang haid. Mayoritas orang haid itu berapa? Sittah au sab'ah. Se- Ya, 6 atau 7. 7 hari. Karena Nabi juga pernah memerintahkan orang yang mustahadah melakukan hal ini. Tahayyadhi fi ilmillah sittata ayyamin au sab'ata ayyam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah. Ya. Jadi dihukumi terhadap ghalibnya. Jadi orang yang mustahadah ada tiga. Mustahadah mu'tadah yang punya adah, maka dikembalikan kepada adahnya. Kebiasaannya berapa lama. Mustahadah mumayyizah, nggak punya adah tapi bisa membedakan darahnya, maka dikembalikan kepada darahnya, dilihat mana yang haid, mana yang istihadah. Dan yang terakhir, mustahadah mutahayyirah. Ya, tidak punya adah, tidak bisa tamyiz. Ya, maka dia duduk tadi di hari-hari yang mayoritas orang haid, 6 hari atau 7 hari setiap bulannya atau setiap kali haidnya. Dan ini tiga-tiganya memiliki dalil-dalil dan memiliki hadis-hadis yang sahih di belakangnya, dan dengan ini sudah selesai iskal. Alhamdulillah, mudah kita bisa membedakan. Nah, kemudian wal mustahadah. والمستحاضة المعتادة والمميزة تلبس عادتها، وإن نسيتها Wa in nasiyatha. عملت وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، وإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالم كالعالمة بموضع الناسية لعداده، وإن علمت عداده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز، Nah, ومن nah زاد sampai sini dulu. Wal mustahadatul mu'tadah. Jadi kondisi yang pertama, mustahadah mu'tadah, dia mustahadah tetapi memiliki adah, maka kembali kepada adahnya.
memiliki pada adahnya, dan yang dilebih, yang apa yang lebih dari adahnya berarti dia sudah dihukumi suci, dan sudah boleh beribadah walaupun masih ada darah istihadahnya. Kemudian wa in nasiyatha, ya kalau dia lupa, ya maka amilat bitamyiz as-salih. Ya, kalau dia lupa atau tidak tahu adahnya, maka dia amali tamyiz tadi, ya, membedakan antara satu darah dengan yang lain. Fa in lam yakun laha tamyiz, kalau dia tidak ada tamyiznya, tidak bisa membedakannya, ini tadi yang kita sebutkan kondisi yang ketiga, atau disebut mutahayyirah, maka kembali kepada ghalibil haid, 6 atau 7 hari setiap bulan Hijriyah. Nah, kemudian di sini ada kondisi orang yang berubah kebiasaan. Nah, orang yang berubah, dia punya adah, tapi berubah kebiasaannya. Nah, fadal Syekh. Wa man zadat. Ketemu? Wa man zadat ومن adatuha. زادت Nah, من زادت عادتها أو تق- أو تقدمت أو تأخرت وما تكرر ثلاث حيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلست. jalasathu. Nah, ini perubahan-perubahan adah orang yang haid. Wa man zadat adatuha au taqaddamat au ta'akhkharat. Jadi adahnya udah punya tapi nambah lebih. Atau adahnya lebih maju. Atau ta'akhkhar, terlambat. Ya, ini disebut Jadi taghayyurul waktunya adah. berubah, Berubah. Nah, berubah waktunya. adahnya berubah. Padahal kan kita tadi menghukumi haid dengan adah penting. Tapi kalau adahnya berubah bagaimana? Dan ini kejadian ya zaman sekarang. Dan Iya, banyak. benar-benar. Apalagi di masa sekarang dengan banyaknya penyakit yang baru, banyaknya makanan, minuman yang Makanan-makanan. bermacam-macam, Iya, ya, obat-obat yang diambil oleh iya, iya. wanita. Ini ittirab. Orang haidnya bisa berubah-ubah. Nah, jadi, dan ini wanita pun akhirnya banyak bingung di zaman ini, akhirnya membingungkan para ulama. Ya. Jadi ini zaman sekarang ini perubahan banyak sekali. Ya. Ya, maka al-wajib ya anta jelis adataha. Ya, dia ikuti adahnya dia dulu. Ya, walaupun ada perubahan tadi selama tidak melebihi 15 hari. Ya, selama tidak melebihi 15 hari. Tapi kita lihat setelahnya fama takarrara thalathan. Ya. Tapi kalau sudah apa namanya perubahan tadi berulang 3 kali, ya, dan sebagian sih nggak sampai 3 kali, ya. Tapi di sini disebutkan 3 kali, ya, berarti dia langsung apa berubah, ngikutin aja kebiasaan barunya itu. Nah, jadi kalau di dalam kitab zahirnya perubahannya ini adahnya ini 3 kali dulu, baru diikuti, ya, baru diikuti darahnya. Tetapi yang sahih dari ini pendapat Syekh Shalih Al Fauzan, dan yang diamalkan mayoritas wanita ini mengikuti darahnya, ya. Al sahih kalau misalkan dia berubah, ya langsung dari pertama kali perubahan itu langsung dia ikuti saja hukum haidnya, mengikuti perubahan tersebut, ya, sehingga tidak tidak sulit. Nah, ini masalah perubahan. Kemudian wasufratu wal kudrah. والسفرة والقدرة في زمن العادة حيض ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. Nah, kemudian sufra dan kudrah. Ya, jadi ada cairan yang keluar. Ya, kadang berwarna kuning, kadang berwarna merah keruh. Ya, keruh, ya, atau bercak gitu ya. Dan kadang-kadang wanita itu di fase adahnya, di fase kebiasaannya, di adahnya itu tidak melihat darah, tetapi lihatnya sufrah dan kudrah tadi. Sufrah dan kudrah. Maka dilihat lagi. Ya, kalau dia keluar di fase adah, di fase kebiasaannya, berarti dia haid, dihukum sebagai haid. Tapi kalau dia keluar di luar fase adahnya, maka dihukumi tuhur, dihukumi suci. Nah,
Ya, dan ini juga apa diriwayatkan ya dari Aisyah, kisahnya Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau mengatakan la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Nah, jadi kalau Fusafrah dan Qudrahnya di masa haid maka dianggap haid. Tapi kalau setelah keluarnya itu setelah tamamul adah, setelah selesai kebiasaannya dan setelah melihat qassatul bayda, ya, maka ini tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Tentu ini pembahasan yang sangat ringkas sekali. Pembahasan yang mendetailnya bisa ditemukan di Mutawwalat. Nah, kemudian waman ra'at yauman daman wa yauman naqa'an faddamu haidun wa naqa'u tuhurun. Dan bagi orang yang melihat darah satu hari darah, satu hari putus gitu ya. Ya, maka ketika ini ini orang itu ittirab ya di dalam haidnya. Ya, ada mulaffaqah namanya, ada mulaffaqah. Jadi orang ini ada ittirab, tidak rapih gitu ya haidnya. Ini ada dua kondisi. Yang pertama seandainya seluruh ya putus sambung ya darahnya ini tidak lebih dari 15 hari maka dia haid. Walaupun yang di tengah-tengahnya ada putus-putusnya. Ya. Tetapi kalau ya lebih dari 15 hari, ya lebih dari 15 hari maka tidak dihukumi sebagai haid ya karena haid itu maksimalnya 15 hari. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hukum-hukum mustahadah. Nah, ini insya Allah bisa kita habiskan. Nah, wal mustahadah. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ بوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا تؤطأ إلا مع خوف العمل ويستحب غسلها لكل صلاة. Nah, kita sudah menyebutkan mustahadah itu apa, ya. Kemudian haid juga apa. Jadi sudah bisa kita bedakan. Kemudian hukum-hukum seputar mustahadah. Prakteknya bagaimana? Ya. Kita anggap mustahadah itu apa? Suci. Dia puasa, dia sholat, ya, selama dia istihadah bukan haid. Dan kemudian bagaimana kalau dia mau sholat tetapi ada darahnya? Ya. Wal mustahadatu wa nahwiha taghsilu farjaha wa ta'sibuhu wa tatawadda. Ya, jadi kalau ingin sholat, ya maka dia bersihkan dulu, ya, kemaluannya, kemudian di apa namanya ditahan, ya, ditutup, ya, dengan sesuatu, Dibalut ya. ya agar darahnya tidak keluar ketika sholat. Ya. Dan kemudian berwudu dan sholat silahkan. Ya, ini seperti orang yang apa hadas daim, ya. Ini silahkan berwudu, kemudian silahkan sholat dan dilakukan ini setiap waktu waktu sholat. Ya. Jadi setiap waktu sholat dia wajib berwudu. Ya wajib berwudu. Ya, tidak harus iktisal terus tiap sholat. Ya, tiap sholat mandi terus, tidak harus. Tapi tiap waktu sholat, sholat wajib dan sunnahnya ya. Ini bisa satu kali dengan satu wudu. Wudu. Sama lah, mirip dengan yang hadas daim yang tidak bisa berhenti air air apa namanya air seniknya keluar juga sama. Nah, jadi liwakti kulli sholat setiap masuk waktu sholat. Ya bukan tiap sholat, kasihan. Kalau tiap sholat qobliyah wudu, kemudian fardu wudu lagi, ba'diyah wudu lagi, enggak. Tapi ini setiap waktu, setiap waktu sholat. Ya, setiap waktu sholat. Walaupun belum batal wudunya ya. Walaupun walaupun belum walaupun belum batal wudunya. Nah, nah dia harus Misal maghrib, wudu lagi setiap misalkan waktu sholat. Ya, misalkan zuhur selesai, mau masuk asar belum batal, tapi kan mustahab. Dia hadasnya ada terus, jadi wudu lagi untuk sholat sholat asarnya juga. Dan ini juga di antara kemudahan ya agama kita, di antara juga selaras dengan firman Allah, "Fattaqullaha mastata'tum." Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, dia bisanya ya segini. La yasa'uha illa hadza. Ya khalas. Ya, kemudian alhamdulillah ada solusinya wa tusalli furudan wa nawafil. Ya, dan dia boleh sholat fardu dan sunnahnya sekaligus ya. Dalam satu wudhu itu selama masih di dalam waktu. Ini hukum yang pertama ketika dia ingin sholat. Yang kedua, wala tuta illa ma'a khafil anad. Ya. Jadi makruh.
wanita ini digauli hukumnya. Kalau haid kan haram ya. Tapi kalau istihadah enggak sampai haram ya. Dia makruh untuk digauli selama fase istihadah ini kecuali memang ditakuti ya, sang suami atau salah satunya lah. Ini terjerumus dalam keharaman. Ya, maka tidak masalah. Ya, boleh melakukan hubungan biologis. Ya, daripada terjerumus kepada fitnah ataupun terpada keharaman. Kemudian yang ketiga, wa yustahabbu ghusluha likulli salah. Ya. Dan ghusl ya, atau mandi wajib setiap sholat itu mustahab. Ya, tidak sampai wajib. Yang wajib tadi wudu. Ya. Tapi yang ikhtisal, kalau memang mau ikhtisal dan ada kemampuan di sana, silahkan. Ini mustahab saja. Mustahab. Nah, sah. Kemudian yang berikutnya adalah hukum-hukum nifas. Wa aktsaru muddatin nifas. Nah, وأكثر مدة النفاس 40 يوما ومتى طهرت قبله تطهر وصلت ويكره وطئها قبل 40 بعد التطهر فإن عاودها الدم فيها ومشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. ya, hukum nifas. Wa aktsaru muddatin nifas arba'una yawman. Jadi kalau ini darah yang ketiga ya, maksimal fase nifas adalah 40 hari. Ya. Ini kadang disebut nufas, kadang disebut nifas. Jadi seperti wazan-wazannya penyakit kan ada su'al, udhal, yang wazannya nufas atau nifas. Nah, dan nifas adalah tadi kita sebutkan darah yang keluar dari melahirkan bisa babil wiladah dan dan maksimalnya adalah 40 hari dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dan ini juga mayoritas yang terjadi ya di lapangan dan nadir nadir sekali jarang yang keluar lebih dari 40 hari. Adapun aqalluhu ya adapun hmm, minimalnya ya nggak ada batasnya. Ya, bisa jadi dia 1 hari, bisa jadi 2 hari, dan bisa jadi ada wanita yang tidak menemukan darah sama sekali setelah melahirkan. Jadi nggak ada akalnya. Akhirnya 40. Kemudian hukum-hukum wanita yang selesai darahnya sebelum 40 apa saja? Ya, mata tahurat, qablahu tataharat wa salat. Jadi kalau dia sebelum 40 hari sudah selesai darahnya, boleh ya langsung bersuci, kemudian langsung salat. Ya. Nah, kemudian wa yukrahu wat'uha qabla al-arba'in ba'da at-tathhir. Ya, tetapi untuk untuk berhubungan ini makruh sebagaimana orang yang istihadh. Jadi makruh untuk digauli sebelum 40 hari karena untuk jaga-jaga ya. Barangkali nanti darah nifasnya kembali muncul. Ya, pemashkuk ya, kemudian nanti malah takut di mashkuk ya, malah jadi ragu. Ya. Mana tadi? Oh sorry. Pemashkukun fi ya, orang-orang yang mashkuk yang tadi kembali lagi darahnya misalkan. Ya, ini nifas atau damu fasad. Ya. Kalau dia sebelum 40 hari kalau darahnya putus kemudian muncul lagi, nah ini maskuk ya kan. Ini nifas atau istihadah. Maka dihukumi nifas. Dihukumi nifas karena masih di dalam 40 hari. Famaskukun fi tasum wa tusalli wa taqdi shaumal wajib. Nah, ya, tapi ketika maskuk ya dia tetap tasum, kemudian tetap sholat ya di darah yang masih diragukan ini kemudian tetap mengqadha shaumnya ihtiyatan. Jadi karena maskuk ya, karena dia ragu. Ya, jadi dia apa namanya puasanya 2 kali ya, kalau memang bulan Ramadan. Dia puasa tapi tetap diqadha karena takutnya dia damun fasid ya, takutnya dia istihadah. Tetapi yang sahih ya dia tidak perlu mengqadhanya karena dia sudah berpuasa dengan puasa yang sahih. Nah, kemudian ahkamul an-nifas yang lain wahwa ayo. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ وإن ولدت Tahu amin.
أو أمين فأول النفاس وآخره من أولهما. Ya, sudah selesai. Hukum terakhir yang berkaitan dengan nifas, wa huwa kal haid. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas beberapa mirip seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Seperti orang haid. Fima yahil, apa yang dihalalkan ya bagi suaminya atau bagi pasangan dunal jima' fil farj ya tadi sama ya tidak boleh sampai jima' di farjinya wa yahrumu ya. Ya, dan diharamkan, apa yang diharamkan seperti orang yang haid tidak boleh jima, ya. Kemudian tidak boleh talak, kemudian tidak boleh menyentuh mushaf, kemudian tidak boleh tawaf, kemudian tidak boleh menetap di dalam masjid. Wajib dan apa yang wajib atas haid juga wajib atas nifas. Ya, maksudnya adalah di antaranya adalah mencuci atau mandi setelah putus darahnya dan ada juga yang wajib di dalam haid adalah kafarah. Ya, kafarah bagi orang yang tadi kebablasan, bagi wanita yang nifas juga ada kafarahnya sama. Wa yasqut, ya, wa fi ma yasqut dan apa yang tidak wajib, ya, tidak diwajibkan baginya sholat. Ya, maka bagi orang yang nifas juga tidak wajib baginya sholat dan tidak diqadha. Ya, sama kayak kayak haid ya. Apa yang berbeda? Ghairal iddah. Jadi kan tadi yang sama-samanya. Sekarang yang berbeda dari haid adalah iddah. Ghairal iddati wal bulugh. Ya. Kecuali iddahnya. Iddahnya berbeda. Orang yang ditalak, ya itu dianggap iddah, dihitung iddah dari haid bukan dari nifas. Jadi nggak dihitung. Plus nifas, nifas sekali, haid dua kali gitu ya. Nah, yang dihitung Kelamaan. iddahnya itu haidnya bukan nifas. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya, dia duduk 3 quru. Ya, dan quru itu haid, bukan bukan nifas. Jadi hukumnya tidak sama. Wa ghairil bulugh, ya, li husulil bulugh bil inzal sabiq lil hamal juga tentang bulugh. Nah, karena dia ya sudah balik karena sebelumnya karena haidnya. Wa in waladat tau'amaini dan bagi orang yang nifas atau dia melahirkan, ya, dia melahirkan kembar. Dia melahirkan kembar. Ya, tau'amain jadi dua anak di satu rahim. Ya, bagaimana hukum nifas ya? Fa innahu yabda'un nifas min wiladatil awal. Jadi ketika dia melahirkan anak yang pertama, itu sudah dihitung nifas. Ya, wa yantahi bimururil arba'in min wiladatil awal. Ya, wa akhiruhu min awalihima. Dan terakhir nifasnya, ya, itu adalah kalau 40 hari berarti 40 hari setelah kelahiran anak yang pertama. Dan tidak dianggap yang kedua. Ya, wala ibrata bitsani. Dan yang anak yang keduanya, yang kedua lahirnya itu tidak dihitung dari sana. Li'annahu tabi' ya, lil awal. Karena anak yang kedua ini tabi' saja. Ya, dihukumi mengikuti yang yang pertama. Dan inilah akhir dari kitab Thaharah dari Babul Hayd. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين